Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, Anda tentu tahu dengan nama Warren Buffett. Warren Buffett adalah seorang yang kaya raya. Tetapi tahukah Anda siapa awalnya Warren Buffett ini? Warren Buffett adalah seorang yang pada awalnya ketika masih kecil adalah seorang anak kecil yang sangat-sangat pemalu. Sehari-hari dia hanya menghabiskan waktunya di perpustakaan orang tuanya. Dia sangat rajin membaca. Pada suatu waktu dia berinisiatif untuk menjadi penjajah Coca-Cola dari pintu ke pintu. Tetapi siapa yang mengira sekarang Warren Buffett menjelma menjadi seorang yang kaya raya di dunia ini? Bagaimana sejarah perjalanan hidupnya? Sobat DB, selamat menyaksikannya pada tayangan ini. Dan semoga bisa menginspirasi pemirsa untuk menjadi orang kaya raya. Sebab ternyata seseorang yang sukses di hari depannya bukan harus berasal dari keluarga tertentu. Semua punya hak untuk menjadi orang kaya raya. Semua punya hak untuk menjadi orang sukses. Yang penting dia mau berinisiatif, mau bekerja keras, mau bergerak, mau melangkah untuk mengejar cita-citanya dengan cara menerobos berbagai rintangan yang ada di depannya. Selamat menyaksikan. According to the Bloomberg Billionaires list, Buffett is now worth $73.7 billion. Warren Buffett, seseorang yang memiliki kekayaan lebih dari 130 miliar dolar atau sekitar 2.100 triliun rupiah. Dari seorang anak laki-laki pemalu yang menjual Coca-Cola dengan cara pintu ke pintu, hingga membentuk konglomerasi Berkshire Hathaway yang bernilai hampir 900 miliar dolar atau sekitar 14.300 triliun rupiah. The Oracle of Omaha telah dan tetap menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Tetapi, apa yang membuatnya begitu unik di antara orang kaya lainnya adalah dia tidak mewarisi kekayaannya dan juga tidak memperolehnya dengan berinovasi dalam teknologi atau membuat bisnisnya sendiri. Melainkan dia menumbuhkan kekayaannya melalui investasi di pasar modal dan berbagai bisnis. Dikarenakan cerita hidupnya ini, Warren Buffett memiliki banyak pengikut yang berkumpul setiap tahunnya di Berkshire Annual Meeting, termasuk tim dan member-member Think yang juga hadir di tahun 2023 lalu. Kekayaan besar Warren Buffett terdapat pada kepemilikannya atas Berkshire Hathaway. Tetapi, awal karir Buffett jauh lebih sederhana. Ia lahir di Omaha pada tahun 1930, tepat ketika The Great Depression dimulai. Pasar saham jatuh setengah dibandingkan tahun sebelumnya, dan Nebraska terkena dampak yang sangat keras. Ekonomi negara bagian ini bergantung pada pertanian, dan harga hasil pertanian yang jatuh membuat banyak perusahaan hancur. Buffett sendiri cukup beruntung. Dilahirkan dalam keluarga seorang broker saham lokal, yaitu Howard Buffett. Saat masih kecil, Warren adalah seorang anak yang pemalu dan pendiam, yang menghabiskan sebagian besar masa kecilnya sendirian, membaca buku di perpustakaan ayahnya. Dan dari perpustakaan inilah dia mengembangkan obsesi awalnya dengan investasi dan bisnis. Dengan antusias ingin mengaplikasikan pengetahuannya yang baru, dia mendekati kakeknya yang memiliki toko kelontong lokal. Memintanya apakah bisa memberikan minuman kepada Warren
sehingga dia bisa pergi dan menjualnya di sekitar lingkungan. Kakeknya setuju. Jadi, pada usia 6 tahun, Warren memulai usaha pertamanya menjual Coca-Cola dengan cara pintu ke pintu dan menghasilkan 5 sen untuk setiap paket 6 kaleng. Dia segera menambahkan beberapa barang lain ke usaha kecilnya itu, dan hanya setahun kemudian, Warren sudah menjual permen karet, majalah, dan Coca-Cola sambil menghasilkan keuntungan yang lumayan baginya. Pada saat dia baru berusia 11 tahun, Warren menggunakan uang hasil berjualannya untuk membeli saham pertamanya. Membeli 3 saham untuk dirinya sendiri di sebuah perusahaan minyak dan gas bernama City Service dengan setiap saham bernilai $38. Tetapi, sebentar setelah membelinya, nilainya turun menjadi sekitar $27 per saham. Meskipun merasa cemas, dia tetap memegangnya dengan erat dan menunggu sampai nilainya naik menjadi $40 sebelum menjualnya. Meskipun dia berhasil mendapatkan keuntungan, dia menyadari bahwa saham yang sama kemudian melonjak menjadi lebih dari $200. Berita tentang kesempatan yang terlewatkan ini membuatnya tersiksa. Tetapi itu mengajarkan padanya sebuah pelajaran penting. Pengalaman dan kesalahan-kesalahan ini membantu Warren menjadi jauh lebih bijaksana dibandingkan anak laki-laki biasa seumurannya. Beberapa tahun kemudian, ayahnya terpilih untuk menjabat periode pertamanya sebagai anggota Kongres Amerika Serikat. Dan sebagai hasilnya, seluruh keluarga Buffett pindah dari Omaha ke Washington, D.C. Di sana, Warren Buffett mendapatkan pekerjaan nyata pertamanya di usia 14 tahun, yaitu mengantarkan surat kabar untuk The Washington Post. Namun, dia tidak puas dengan uang yang dia hasilkan. Jadi, dia mengambil pekerjaan lain dengan salah satu pesaing mereka, Times Herald, dan mulai mengantarkan surat kabar secara bersamaan, menghasilkan $179 per bulan, yang akan setara dengan $3.000 atau 48 juta rupiah dalam mata uang saat ini. Buffett kemudian menggunakan pendapatan dan tabungannya untuk membeli mesin pinball dengan seorang teman dan menginstalnya di sebuah toko cukur. Tak lama kemudian, mereka membeli 2 mesin pinball lainnya, dan di akhir setiap minggu mereka akan membagi keuntungan antara mereka dan pemilik toko yang menjalankan toko tersebut. Mereka kemudian menjual mesin mereka seharga $1.200, dan dengan uang yang dia dapatkan, Warren Buffett membeli propertinya yang pertama, sebidang tanah luas 40 hektar di Nebraska. Yang paling hebat dari semua ini adalah Warren baru berusia 15 tahun ketika dia membeli tanah pertanian itu. Bahkan pada usia muda itu sudah jelas bahwa anak laki-laki dari Omaha ini sedang mengejar sesuatu yang besar. Dan Warren mengatakan kepada teman-temannya di sekolah, jika dia belum menjadi miliuner di umur 30 tahun, dia akan lompat dari gedung tertinggi yang bisa dia temukan. Setelah lulus dari sekolah menengah pada tahun 1947, Warren mendaftar di University of Pennsylvania dan mampu membayar studinya dengan pendapatan dari pertanian Nebraska-nya yang dia sewakan. Setelah memperoleh gelar sarjana administrasi bisnis dari University of Nebraska, dia kemudian mendaftar dan ditolak oleh Harvard ketika dia mengajukan permohonan untuk gelar masternya. Namun, penolakan ini ternyata menjadi berkah bagi Warren, yang membawanya untuk mendaftar di Columbia Business School, di mana dia bertemu dengan seorang guru yang akan mengubah hidupnya, yaitu Benjamin Graham. Your question as to why they are not more dependable is a very good one and an interesting one. And my own explanation for that is this, that everybody in Wall Street is so smart. Benjamin Graham adalah seorang ekonom dan investor yang karya dan tulisannya sudah akrab bagi Buffett. Bahkan, hanya beberapa tahun setelah lulus, Warren pergi bekerja untuk Graham di perusahaan investasinya. Di sana, Warren belajar
bagaimana melihat nilai nyata suatu perusahaan dengan melihat angka-angka yang ada pada laporan keuangannya. Namun, hanya 2 tahun kemudian, Graham memutuskan untuk pensiun, menutup perusahaannya dan meninggalkan Buffett sendirian. Tapi, kerja keras Warren tidak hanya sampai di sini. Setelah belajar banyak dari Benjamin Graham dan menabung, pada tahun 1956, di umur 25 tahun, Warren Buffett kembali ke Omaha dan mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu Buffett Associates Limited. Meskipun memiliki cukup uang untuk menyewa ruang kantor dan memperkerjakan orang, Warren memilih untuk menggunakan kamar tidur di rumahnya dan mengelola bisnisnya sendiri. Dia mengajak beberapa teman dan keluarganya untuk berinvestasi dengan total $105.000. Dan segera setelah itu, dia memulai perusahaan kecilnya. Dengan ajaran yang diberikan oleh mentornya, Warren Buffett mulai berinvestasi ke saham-saham yang undervalue. Tetapi, Buffett mengambil filosofi ini ke tingkat yang ekstrim. Dengan membeli perusahaan-perusahaan yang berkinerja buruk dan hampir bangkrut. Membelinya dengan harga sangat murah, hingga bahkan bila perusahaan tersebut dilikuidasi atau dijual aset-asetnya, nilai jual aset tersebut masih lebih tinggi daripada harga yang Buffett bayar untuk membeli perusahaan tersebut. Strategi ini disebutnya sebagai cigar butt atau puntung cerutu. Ibarat mengambil puntung cerutu yang dibuang di jalanan, lalu menikmati beberapa isapan terakhirnya secara gratis. Investasi cigar butt berjalan dengan prinsip yang sama, yaitu membeli saham perusahaan di harga yang sangat murah, lalu menjualnya di harga wajarnya, sehingga membuat pembelian awal yang murah tersebut seolah-olah gratis, karena di dalam perusahaan tersebut ada harta karun yang nilainya lebih besar daripada harga yang dibayarkan ketika membeli perusahaan tersebut. Lalu, pada Januari 1962, pada usia 32 tahun, Warren melakukan cigar butt pada sebuah perusahaan tekstil yang bernama Berkshire Hathaway. Industri tekstil di New England yang sudah menurun selama beberapa dekade dan telah menutup 9 dari 11 pabrik tekstil. Warren membeli banyak saham dengan harga $7 dan dengan penuh antusias menunggu tawaran CEO untuk membelinya kembali. Beberapa tahun kemudian, kedua pria itu berjabat tangan pada harga $11.50 per saham. Tetapi ketika hari itu tiba, harga yang ditawarkan hanya $11.375. CEO dari Berkshire mencoba menipu Buffett sebesar 13 sen. Dan sebagai pembalasan, Warren justru membeli lebih banyak saham Berkshire sampai memiliki hak suara untuk kemudian memecat CEO tersebut. That's one of the advantages of my job. We've got a candy company. Alih-alih membiarkan Berkshire sia-sia, Warren menggunakan uang yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk berinvestasi membeli saham perusahaan-perusahaan lain yang dianggapnya menarik. Tetapi pengalaman buruk ini dan modal yang semakin besar membuat Buffett merubah strateginya. Alih-alih mencari cigar butt, dia mulai mencari perusahaan berkualitas bagus dengan harga yang wajar. Bukan lagi mencari perusahaan buruk yang harganya sangat murah. Pembelian pertamanya menggunakan strategi yang baru adalah American Express, sebuah perusahaan yang sahamnya masih dimilikinya hingga hari ini. Buffett menerapkan keterampilan analisanya untuk menemukan saham terbaik di pasar secara keseluruhan. Tetapi itu hanya sebagian dari alasan dia menjadi sukses sebesar sekarang ini. Yang benar-benar memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan yang besar adalah masuk ke bisnis asuransi. Warren melihat jalan menuju kekayaan yang jauh lebih besar lagi dalam bisnis ini. Itulah mengapa pada tahun 1967 ia mulai membeli perusahaan asuransi. Dimulai dengan National Indemnity, Central States Indemnity, dan mencapai puncaknya dengan Geico pada tahun 1996. Ini sebabnya Buffett jatuh cinta dengan perusahaan asuransi. Dasarnya seperti bank, ribuan orang secara teratur membayar premi asuransi mereka,
secara efektif memberikan saldo kas besar kepada perusahaan asuransi. Tetapi, orang hanya dapat menarik setoran mereka ketika sesuatu yang buruk terjadi. Misalnya, ketika rumah mereka terbakar atau mobil mereka rusak. Dengan kata lain, Buffett sedang membeli perusahaan dengan miliaran dolar dalam bentuk kas yang secara teknis dianggap sebagai utang. Dan oleh karena itu, tidak masuk ke dalam perhitungan harga pembelian perusahaan tersebut. Tetapi, karena Buffett mahir dalam berinvestasi, uang kas tersebut digunakan untuk berinvestasi dan jumlahnya jadi melipat ganda. Sebelum kas tersebut harus cair karena ada pelanggan yang melakukan klaim asuransinya. Dan setelah ini, Berkshire juga masih membeli banyak perusahaan seperti American Express dan National Indemnity pada tahun 1967. Berkshire Hathaway di bawah pimpinan Warren Buffett telah secara progresif memperluas portofolio investasinya di berbagai perusahaan. Melalui serangkaian transaksi, Berkshire Hathaway memperoleh perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Blue Chip Stamps pada tahun 1968, Illinois National Bank pada tahun 1969, dan The Washington Post pada tahun 1973. Geico, perusahaan asuransi lainnya pada tahun 1976, Safeco Insurance pada tahun 1978, General Foods pada tahun 1979, Exxon pada tahun 1984, Salomon Brothers di tahun 1987, Coca-Cola pada tahun 1988, General Ray pada tahun 1998, BNSF di tahun 2006, Bank of America, Kraft Heinz, Apple, Chevron, Occidental Petroleum, dan masih banyak lagi. Hingga membentuk portofolionya yang seperti hari ini. Kalau mau kita jelasin secara lebih detail perusahaan-perusahaan yang pernah Buffett invest beserta alasannya kenapa Buffett membeli perusahaan tersebut, komen di bawah perusahaannya apa, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan. Sebenarnya, strategi investasi Warren Buffett itu mudah dan dapat diikuti oleh semua orang, seperti yang pernah ia katakan pada klip satu ini. You don't have to be that smart in this business, which is fortunate, but you do have to have the right temperament. And you have to be able to ignore what other people are saying and simply look at the facts and decide, is this stock which is selling at X worth 2X? And karena yang penting menurutnya adalah you don't need to be a genius in what I do. That's the good thing about it. You don't really need brains. You need the right orientation. 90% of the people that buy stocks don't think of them the right way. They hope it goes up next week. And if it's down, they feel worse. I feel better. I think about what the company's going to be worth 10 or 20 years from now. And I hope it goes down when I buy it because I'll buy more. It requires qualities of temperament way more than it requires qualities of intellect. I mean, if you've got more than 125 IQ, you can throw away the rest of the points because you don't need it in investing. But you do need a certain temperament that enables you to think for yourself, and then you have to look for the framework that's been successful for people, and there's nothing like Graham's in my view, and you'll have a lot of fun and you'll probably make a lot of money. Nah, kalau kamu mau belajar strategi investasi Warren Buffett yang terbukti bisa membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia, kamu bisa nonton semua video annual meeting Berkshire Hathaway dari tahun 1960-an sampai sekarang, lalu susun sendiri menjadi framework yang terstruktur. Let's skip the first one. Nah, itulah kisah tentang Warren Buffett yang kaya raya mengagumkan saat ini di dunia ini, Sobat DB. DB Channel mendoakan semoga kita semuanya pemirsa DB Channel menjadi orang kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.